Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas tentang flux listrik, mata pelajaran fisika kelas 12 bersama saya Fauzul Musol, SPD MM. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah menganalisis muatan listrik, gaya listrik, muatan medan listrik, flux potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Indikator pembelajarannya adalah menganalisis fenomena kelistrikan, muatan listrik, flux listrik, dan interaksi antar muatan listrik, kuat medan listrik, potensial listrik, energi potensial, dan kapasitor. Adapun poin dalam bahasannya, dalam materi kali ini, yang pertama pengertian flux listrik, kemudian kedua hukum Gauss dan persamaannya, ketiga penerapan hukum Gauss pada bola konduktor, dan yang keempat adalah penerapan hukum Gauss pada keping sejajar. Baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama adalah pengertian flux listrik. Apa itu flux listrik? Mari kita lihat sini ya. Flux listrik merupakan kuantitas matematis yang menunjukkan jumlah garis-garis medan listrik yang melewati suatu permukaan. Atau bisa kita lihat dari gambar samping ini adalah flux listrik menunjukkan tingkat kerapatan medan listrik ya terhadap suatu daerah atau suatu permukaan yang dilewatinya. Jumlah garis-garis medan listrik ini E, yang di sini akan semakin banyak garis-garis gaya ini berarti kan menunjukkan semakin rapat medan listriknya yang menembus bidang, ya, menembus bidang A. Nah, maka besar flux listrik didefinisikan sebagai perkalian skalar antara kuat medan listrik E dan luas penampang A. Artinya kita lihat di sini adalah medan listrik, beberapa garis medan listrik ya ini menembus bidang A. Kemudian besarnya flux listrik ini kita hitung dari perkalian skalar antara vektor E dengan A, atau Pi sama dengan vektor E dot A. Ya, Pi adalah sama dengan E kali A cos theta. Jadi mana theta adalah sudut antara arah medan listrik dengan garis normal ya, pada bidang A. Dalam hal ini mungkin garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang A. Ya, jika E ini tegak lurus, ya berarti kan tetanya akan bernilai 0. Sekarang kita melihat bahwa flux listrik, bagaimana flux listrik di berbagai kondisi ya. Yang pertama, di mana arah medan listrik membentuk sudut theta. Ini kita lihat bidang A yang ditembus oleh medan listrik E yang membentuk sudut ya, membentuk sudut antara E dengan garis normal ini ya. Garis normal itu garis tegak lurus terhadap bidang A. Nah, ini antara garis normal dengan E, arah medan listrik membentuk sudut sebesar theta. Maka untuk kondisi seperti ini, besar flux listriknya Pi sama dengan E dikali A cos theta ya, dengan Pi sama dengan flux satuannya Weber, kemudian E kuat medan listrik satuannya Weber per meter kuadrat, kemudian A luas penampang satuannya meter kuadrat, dan theta sama dengan sudut antara medan listrik dengan garis normal. Yang kedua, ini arah medan listrik tegak lurus bidang A. Ya, kita lihat bahwa garis-garis medan listrik ini tegak lurus dengan bidang A. Ya, tegak lurus bidang A, sehingga antara garis-garis medan listrik dengan garis normal
Ini dia dalam posisi sejajar, atau dengan kata lain tetanya bernilai 0. Seperti kita ketahui bahwa tadi pi sama dengan E A cos theta. Nah, jika tetanya 0 maka cos 0 sama dengan 1, sehingga pi sama dengan E kali A. Nah, kondisi yang ketiga, ini arah medan listrik sejajar dengan bidang A. Misalkan ini bidang A, kemudian dilewati oleh medan listrik di atasnya, ya, di atas dari bidang A ini, dalam artian ini sejajar, ya, antara E dengan bidang A. Sehingga kita dapatkan bahwa garis normal dari bidang A ini membentuk sudut sebesar 90 derajat terhadap E. Jadi tetanya sama dengan 90. Sehingga dari pi sama dengan E kali A cos theta, itu dimana cos tetanya bernilai 0, ya, cos 90 bernilai 0, maka pi sama dengan 0. Artinya pada kondisi seperti ini bahwa tidak terjadi flux listrik, ya, karena tidak ada garis medan listrik yang menembus bidang. Nah, kita lihat hukum Gauss, ya. Hukum Gauss menyebutkan bahwa jumlah garis medan listrik atau flux yang menembus permukaan A sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Ini yang dikemukakan oleh Carl Friedrich Gauss. Secara matematis, hukum Gauss dinyatakan sebagai berikut, ya. E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali Q per R kuadrat, ya, dimana pi kemudian pi sama dengan E kali E dot A atau E kali A, ya. Sehingga pi sama dengan, kalau dua nilai ini kita substitusikan, ya, pi sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali Q per R kuadrat kali 4 pi R kuadrat, ya. Kita asumsikan bahwa permukaan berbentuk bola, ya, sehingga pi sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q R kuadrat kali pi 4 pi R kuadrat, ya. Kita dapatkan hasilnya pi sama dengan Q per epsilon 0, ya, atau jumlah Q per epsilon 0, di mana jumlah Q ini adalah muatan total yang dilingkupi oleh permukaan tertutup. Penerapan hukum Gauss, ada dua penerapan hukum Gauss. Yang pertama pada bola konduktor, ya, kemudian yang kedua pada keping sejajar. Penerapan hukum Gauss pada bola konduktor, ini ada beberapa kondisi. Yang pertama pada posisi dalam bola konduktor, ya. Kita asumsikan ini bola konduktor, ya, itu bola yang berongga, ya, dimana muatan-muatan listriknya ini akan melingkupi di permukaan atau berada pada permukaan bola, ya. Sedangkan kita anggap misalnya R besar, ini jari-jari bola konduktor, kemudian R kecil ini adalah jari-jari daerah di mana di dalam bola, ya, atau lingkaran rongga, ya, rongga bola, ya, jari-jarinya R. Kemudian R ini daerah apa? R kecil lagi yang berada di luar, ya, di luar dari permukaan bola, ya. Nah, kita melihat yang ada di dalam, ya, di dalam bola, karena kita tahu bahwa muatan ini akan berada melingkupi di permukaan aja, ya. Di dalam ini kan berongga. Kita anggap bola konduktornya adalah sebuah bola yang berbentuk bola berongga, sehingga muatan listriknya tidak ada yang berada di dalam. Nah, karena di dalam bola ini tidak ada muatan listrik, maka nilai E nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua di permukaan bola konduktor,
Nah, kita tahu bahwa tadi muatan-muatan listrik ini berada melingkupi permukaan, ya, melingkupi permukaan, di mana permukaan bola ini berjari-jari R, ya, jari-jari R besar ini, sehingga besar kuat medan listrik pada permukaan bola ini nilainya E sama dengan K Q per R kuadrat. Kemudian daerah luar bola, nah, daerah yang ada di luar bola, ya, besar, kita lihat ini E, nilai E nya R kecil, ya, lebih besar pada R besar, yaitu R jari-jari bola konduktor ini. Besar nilai kuat medan listrik untuk daerah yang berada di luar, ya, di luar dari permukaan bola atau di luar dari bola, yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana R nya adalah R kecil, ya, R kecil yang itu nilainya lebih besar daripada R besar. Nah, itu 3 kondisi untuk pada bola konduktor. Kemudian untuk keping sejajar, kita tahu bahwa keping sejajar ini adalah 2 keping konduktor dengan luas dan bahan yang sama, ya. Misalkan ada 2 buah keping sejajar ini, ya. Yang pertama bermuatan positif, kemudian yang kedua bermuatan negatif, ya. Nah, ketika 2 buah keping atau yang bermuatan, ya, ada dua macam muatannya, satu positif, kemudian yang keduanya negatif, maka kita tahu bahwa arah medan listrik ini kan keluar dari muatan yang positif. Jadi dari muatan positif arahnya keluar, sedangkan untuk yang muatan negatif arahnya masuk, sehingga kita gambarkan ini arah medan listriknya dari kiri ke kanan, ya, atau dari positif menuju ke negatif, ya. Nah, ini harus garis-garis gayanya semua menuju ke negatif, ya. Nah, untuk medan listrik di 2 keping sejajar itu nilai P, ya, fluxnya E sama dengan P sama dengan E kali A, di mana P sama dengan Q per epsilon 0, ya. Dari 2 persamaan ini kita dapatkan bahwa E kali A sama dengan Q per epsilon 0, sehingga E sama dengan Q per A kali epsilon 0, atau kuat medan listrik pada keping sejajar itu nilainya adalah Q per A epsilon 0, di mana E0, ya, atau epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang hampa, yaitu kemampuan suatu bahan untuk bisa ditembus oleh garis-garis medan listrik. Jadi epsilon 0 permitivitas ruang hampa. Dengan kata lain, permitivitas ini adalah kemampuan suatu bahan untuk ditembus oleh garis-garis medan magnet listrik. Berikutnya contoh soal, misalnya ada 2 keping sejajar mempunyai jarak antar keping 30 cm dan luas keping 15 cm kuadrat. Sebuah perotan bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dan bermassa 1,6 kali 10 pangkat min 27 kg dilepaskan dari yang bermuatan positif. Tentukan besar kuat medan listrik di antara kedua keping. Nah, seperti apa penyelesaiannya kita lihat. Pembahasannya, ya. Diketahui R-nya 30 cm atau 0,3 meter, kemudian A-nya 15 cm kuadrat atau 15 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, dan M 1,6 kali 10 pangkat min 27 kg. Yang ditanyakan E. Kita tahu bahwa rapat muatan itu tau sama dengan Q per A, muatan per A. Nah, kita masukkan nilai muatannya, ya, ini nilai muatannya kita masukkan dari sini, Q-nya, kemudian A-nya
nya ini ya 15 kali 10 pangkat min 4. Ini kita hitung TO sama dengan 0,11 kali 10 pangkat min 15 cm per cm kuadrat atau cm pangkat min 2 ya. Nah, sedangkan kuat medan listrik E sama dengan TO per epsilon 0 ya. Kita masukkan aja nilainya. E sama dengan 0,11 kali 10 pangkat min 15 cm per cm kuadrat per epsilon 0 yang 8,85 kali 10 pangkat min 12 cm kuadrat per newton per meter kuadrat ya. Hingga kita dapatkan nilainya 0,012 kali 10 pangkat min 3 newton per kolom.